Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Boneka abadi bisa terluka dan bisa berdarah. Ini adalah pertama kalinya wayang abadi berdarah dan itu adalah kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Qin Yu. Dari alam mortal ke alam ascendan, kekebalan pedang abadi pedang tidak pernah mengecewakan Qin Yu. Bahkan selama pertempuran di Ember Moonstar ketika dia dengan paksa memblokir serangan Dewa Abadi Qianqi, boneka abadi tidak menderita satu goresan pun. Kali ini wayang abadi benar-benar terluka. Angin bersiul saat Qin Yu terbang seperti meteor setelah menerima serangan energi pedang yang ganas. Dia menerobos banyak awan namun tidak peduli tentang jarak yang dia tempuh. Sebaliknya dia khawatir tentang boneka abadi. Pedang darah hijau abadi Zibai adalah dewa abadi level 7, kekuatannya pasti pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan dewa abadi Qianqi. Bahkan jika Qianqi gagal merusak pertahanan boneka abadi, itu tidak berarti bahwa Zibai juga akan gagal. Saat ini Qin Yu tenang. Ketika dia menggunakan Soul Arc Art pada murid level 8 Golden Immortal dari Jade Sword School, dia telah menemukan informasi tentang Zibai Green Blood Sword Immortal ini. Prioritasku sekarang adalah memperbaiki tubuh boneka abadi. Meskipun lukanya tidak terlalu mempengaruhi saya, musuh dapat menggunakan luka ini untuk menyerang saya secara langsung. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi menggunakan batu kelas atas untuk memulai proses penyembuhan. Sebagian besar tubuh bisa sembuh dengan energi setelah menerima kerusakan. Qin Yu juga memperlakukan boneka abadi seolah-olah itu seperti tubuh normal. Ketika sedikit energi masuk ke dalam luka, Qin Yu menemukan bahwa lukanya menutup perlahan dan untaian kecil serat otot tumbuh. Itu efektif. Memanfaatkan energi itu pasti membantu menyembuhkan luka, namun kecepatannya terlalu lambat. Ketika semua 9 batu kelas atas habis energinya, Qin Yu menemukan bahwa lukanya hanya pulih sekitar 10%. Qin Yu mengerutkan kening. Jika dia melanjutkan seperti ini untuk sepenuhnya memulihkan boneka abadi akan membutuhkan setidaknya 90 batu kelas atas. Harga semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung Qin Yu. Oh ya, masih ada jalan. Qin Yu tiba-tiba memikirkan kemungkinan lain. Dalam jarak 1000 mil dari Blue Fury Cloud Inn itu sangat sunyi. Kebanyakan orang yang hadir bisa mendengar detak jantung gugup mereka sendiri. Di langit di atas Blue Fury Cloud Inn, tekanan Sui Yileng setan darah rambut putih menyelimuti pasangan pedang ganda Xuan Huang. Keduanya tidak berani bergerak dan sebaliknya mengumpulkan energi mereka untuk mempersiapkan gerakan terkuat mereka. Yun Luo Yu hanya berdiri diam dan menatap dingin Kaisar Iblis Pian Yi. Namun pedang darah hijau abadi Zibai mengerutkan kening. Zibai, ada apa? Sui Yileng bertanya dengan bingung. Mata Zibai menunjukkan ketidakpercayaan. Baru saja kamu sibuk menghentikan pasangan pedang ganda Xuan Huang dan tidak menyadarinya. Ada seseorang yang memblokir seranganku. Meskipun itu bukan kekuatan penuhku, setidaknya itu adalah kekuatan 80%. Dia sebenarnya hanya menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Mustahil. Sui Yileng ragu-ragu. Ketika Qin Yu memblokir energi pedang itu terjadi dalam sekejap. Sebagian besar penonton yang lemah tidak bisa melihat sosok seperti kilat Qin Yu bahkan jika mata mereka terbuka lebar. Saya juga berpikir itu tidak mungkin, tapi faktanya itu terjadi tepat di depan mata saya. Itu hanya terlalu sulit dipercaya. Jika dia menggunakan beberapa peralatan saya tidak akan begitu terkejut, tapi dia menggunakan tubuhnya sendiri dan dia belum mati. Fokus Green Blood Sword Immortal Zibai beralih ke orang misterius itu. Sui Yileng juga tenggelam dalam pikirannya. Pasangan pedang ganda Xuan Huang, Bai Yi dan Buang Yi. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dari tahap awal Yuanyings mereka bersama selama lebih dari 1 juta tahun. Mereka tidak tahan untuk berpisah saat ini.
Sue Yileng setan darah rambut putih sangat kuat, hanya saja mereka ada dua. Kekuatan mereka paling banyak sama dengan Dewa Abadi dan Kaisar Iblis sebelumnya yang telah dia bunuh. Namun setan darah rambut putih hanya yakin bisa membunuh seseorang dengan keahliannya, untuk membunuh keduanya dia tidak begitu yakin. Oleh karena itu Sue Yileng sedang menunggu Zibai. Istriku, lebih baik kau cepat pergi, Zibai ini masih shock. Kita hanya harus menghadapi Sue Yileng. Saya akan menggunakan beberapa teknik untuk menghalangi jalannya, Anda harus pergi. Huang Yi melihat istrinya juga, mata mereka bertemu, kata-kata tidak dibutuhkan. Tahun itu ketika mereka baru berusia 20-an mereka berjanji untuk bersama dalam hidup dan mati. Terlepas dari situasi mengerikan yang mereka hadapi, mereka tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Bertahun-tahun perasaan mereka benar-benar tumbuh terlalu dalam. Kali ini mereka tidak percaya diri. Baik Sue Yileng dan Zibai berada di luar kemampuan mereka, tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Aku sudah lama mendengar tentang dua tangan yang bergabung ini menggunakan teknik pamungkas mereka. Jika mereka menyerang dengan putus asa, mereka bahkan mungkin melukai saya. Sehubungan dengan kekuatan serangan tunggal, aku tidak bisa dibandingkan dengan Zibai. Sue Yileng merasa tidak berdaya, dia hanya bisa menggunakan akal sucinya untuk terus mengunci dua dari mereka, memancarkan nafasnya ke area yang luas. Selama mereka bergerak dia akan langsung menyerang. Dia sedang menunggu Zibai. Zibai, jangan khawatir tentang itu, ayo kita segera bunuh pasangan pedang ganda Suan Huang dulu. Sue Yileng semakin cemas. Zibai merenung sejenak, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku tidak akan pernah menyangka bahwa ada seorang ahli di dunia kita dan menyelamatkan Jade Blade Boy dengan resiko seranganku. Dia juga menghilang begitu saja, aku sama sekali tidak bisa menemukannya dengan akal sehatku. Jade Blade Boy berteleportasi segera setelah diselamatkan. Adapun Qin Yu, jika Zibai bisa merasakan Qin Yu itu akan terlalu mengerikan, karena sampai sekarang Qin Yu saat ini berada di Immortal Mansion dengan hati-hati menguji dugaannya. Zibai, Sue Yileng memanggil sekali lagi dengan transmisi. Tiba-tiba pada saat ini istriku pergi sekarang, jika tidak aku tidak akan pernah beristirahat dengan damai. Suara penuh kesedihan itu bergema di benak Bai Yi dan suaminya Huang Yi mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, bergegas menuju Sue Yileng seperti sinar matahari yang cerah. IG wajah Bai Yi menjadi pucat setelah melihat adegan ini, dia tahu apa yang akan dilakukan suaminya. Huang Yi yang biasanya memancarkan aura elegan dan riang memiliki ekspresi kegilaan yang intens di wajahnya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan dan pedang di tangannya bersinar dengan cahaya yang menusuk ke arah Sue Yileng. Serangan bunuh diri. Sue Yileng melihat pemandangan itu dan hanya tertawa dingin. Pedang merah darah dengan ujung yang sangat halus muncul di tangan kanannya. Pada saat yang sama dia mengirimkan Zibai, jika Anda masih tidak mengambil tindakan wanita itu akan melarikan diri. Green Blood Sword Immortal. Zibai masih sangat memperhatikan orang misterius itu. Namun dia masih sedikit memperhatikan medan perang. Bagaimanapun dia adalah seseorang yang telah mengatasi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tenang, dia tidak akan kabur. Pesan Zibai terdengar di benak Sue Yileng. Sue Yileng tersenyum ringan, kapan partner lamanya pernah mengecewakannya. Sue Yileng sedang menghadapi Huang Yi. Pedang berkarat milik Jun Luoyu menembus dada Kaisar Iblis Pian Yi. Jun Luoyu hanya melirik pandangan tidak percaya di mata Pian Yi dan tertawa ringan sebelum perlahan mencabut pedangnya. Bagaimana itu? Tanpa menyelesaikan kalimatnya seluruh tubuh Kaisar Iblis Pian Yi jatuh dari langit. Dewa Abadi level tanggal 2 Juni Luoyu sebenarnya telah menggunakan satu serangan untuk membunuh Kaisar Iblis level 3 Pian Yi. 3 Kaisar Iblis di pihak Kaisar Iblis Darah yang bertindak sebagai umpan Pian Yi, Heni dan Suwo semuanya telah mati. Di sisi lain tidak ada tim umpan Kaisar Yu dari 3 Dewa Abadi yang kehilangan nyawa mereka. Zhou Yu, Ai Xiao dan Duo Mi ketiganya saat ini menatap Jun Luoyu dengan kaget dan ngeri.
Yun Luoyu jelas jauh sebelumnya bagaimana dia bisa sampai di belakang Kaisar Iblis Pianyi ketika ternyata ruang di sekitarnya terdistorsi oleh tingkat energi dan tidak ada yang berani berteleportasi. Ketiga dewa abadi ini masih menarik senjata mereka seperti biasa dan mengepung Yun Luoyu. Yun Luoyu telah membunuh Kaisar Iblis Pianyi hanya dengan serangan santai tidak ada suara. Namun saat Sui Yileng menghadapi Huang Yi, suara dari pertempuran mengguncang langit. Ini adalah suara mengerikan dari Huang Yi yang menghancurkan Yuanying-nya sendiri setelah usahanya yang gagal pada Sui Yileng. Dengan Huang Yi di tengah, kekuatan ledakan langsung menyebar ke segala arah. Itu seperti batu yang menabrak dan mengganggu air yang damai. Penghancuran diri dari Dewa Abadi tingkat 5 energi yang dihasilkannya terlalu menakutkan. Hanya dalam waktu 2 napas yang singkat energi ledakan telah menyebar ke penonton pada jarak 100 li. Semuanya berebut untuk menghindari energi itu. Mereka yang lemah dan hanya di tingkat iblis surgawi abadi surgawi meledak dengan sentuhan energi yang dihasilkan. Darah segar mewarnai seluruh langit. Dewa emas tingkat rendah juga terluka parah, hanya dewa emas yang lebih kuat yang mampu memblokir energi. Gila, Sui Yileng yang paling dekat dengan ledakan menanggung beban terbesar dari kekuatan ledakan. Bahkan dengan kekuatan seorang Kaisar Iblis level 7 dia merasakan energi internalnya terguncang hingga ke intinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Orang gila ini sebenarnya mulai meledakkan Yuanying-nya saat dia menyerangku. Kalau tidak dia tidak akan merusak diri sendiri secepat itu. Sui Yileng merasa sangat marah. Jelas bahwa Huang Yi menyerang dengan pengetahuan dan tekad kematiannya. Yige jeritan serak kesakitan bergema di langit. Setengah lainnya Suan Huang pedang ganda Bai Yi gemetar karena kesedihan dan Zi Bai di dekatnya hanya menghela nafas. Bai Yi, karena kamu menderita biarkan aku memberimu kematian tanpa rasa sakit. Sebenarnya ketika Bai Yi sangat terpukul setelah menyaksikan suaminya menghancurkan diri sendiri, Zi Bai bisa dengan mudah mengangkat tangannya untuk membunuh Bai Yi, namun Zi Bai tidak beraksi. Dengan kekuatannya membunuh bocah pisau giok dari level 6 Kaisar Iblis adalah masalah sederhana. Tak perlu dikatakan membunuh Bai Yi dari level 5 Immortal level bahkan lebih mudah. Namun Zi Bai bukanlah seseorang yang bertindak ketika lawannya terganggu, dia ingin membunuh dengan alasan yang sama. Zi Bai, wajah Bai Yi pucat pasi, seluruh wajahnya tampak suram. Aku tidak bisa menang atasmu. Saya tahu saya tidak bisa melarikan diri juga. Jika Anda ingin membunuh saya lakukan saja. Jika tidak, jika Anda tidak menghabisi saya hari ini, saya akan kembali untuk membalas dendam. Permusuhan kita bahkan air sungai tidak bisa membersihkannya. Dengan meninggalnya Yige itu sudah ditakdirkan, entah kalian mati atau aku binasa. Bai Yi tidak repot-repot menyembunyikan niatnya. Memang jika dia bisa melarikan diri, Bai Yi pasti akan kembali untuk membalas dendam. Namun melarikan diri dari Zi Bai hanyalah angan-angan. Baiklah, lanjutkan perjalananmu. Zi Bai menghela nafas dan meraih pedang di tangan kanannya. Green Blood Sword Immortal tidak menyadari bahwa pada saat itu setitik debu terbang dengan kecepatan yang menakutkan ke arah mereka. Bintik itu sebenarnya adalah rumah abadi. Dengan penghalang yang telah didirikan Kaisar Abadi Ni yang sejak lama Zi Bai gagal menyadarinya tanpa pengamatan yang cermat. Setetes air mata mengalir dari mata Bai Yi. Yige, maafkan aku. Penonton di kejauhan semua merasa bahwa Bai Yi pasti akan mati. Pedang ganda Suan Huang yang dulu berkeliaran di alam abadi akan dimusnahkan. Tangan kanan Zi Bai di gagang pedang tiba-tiba bergerak. Swos dalam jarak 10 li, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Ini adalah domain pedang Qi dan ada cahaya hijau yang terkondensasi di sekitar pedang darah hijau bersiap untuk menembak ke arah Bai Yi. Saya kembali, sebuah suara bergema di benak Zi Bai. Dia terkejut dan matanya melihat sosok yang dikenalnya muncul begitu saja. Langsung memblokir di depan Bai Yi. Bai Yi cepat pergi. Qin Yu mendorong Bai Yi dengan paksa. Dorongan ini menyebabkan Bai Yi terbang puluhan mil jauhnya dan seluruh tubuh Qin Yu sekali lagi meledak seperti meteor.
Kamu lagi bahkan jika dia berwatak lembut terus-menerus terganggu Green Blood Sword Immortal sangat marah otot wajahnya bergetar. Jangan berpikir untuk pergi dengan raungan Zibai hendak mengejar. Seberkas cahaya merah telah melesat ke depan pada saat yang sama dan secara bersamaan sebuah pesan dikirimkan Zibai aku akan mengejarnya. Bantu aku menyelesaikan Jun Luoyu. Sehubungan dengan dia saya tidak bisa melakukannya sendiri. Baik Green Blood Sword Immortal Zibai menyetujui permintaan temannya. Namun dalam kurun waktu singkat itu Bai Yi telah melarikan diri melebihi ribuan li dan telah menggunakan Grid Teleportation untuk melarikan diri. Zibai masih ingat apa yang dikatakan Bai Yi, jika kamu tidak membunuhku hari ini aku akan kembali untuk membalas dendam permusuhan kita, bahkan air sungai tidak dapat membersihkannya dengan bersih. Dengan meninggalnya Yige itu sudah ditakdirkan entah kalian mati atau aku binasa, ini merepotkan. Hati Zibai diliputi amarah membenci orang yang menyela sebelumnya. Perangkap yang mereka pasang kali ini sebenarnya telah menangkap Jade Blade Boy dan pasangan pedang ganda Xuan Huang. Namun Jade Blade Boy dan Bai Yi sebenarnya diselamatkan oleh orang misterius ini. Perangkap yang dipasang Kaisar Yu dan Kaisar Setan Darah dihancurkan sendirian oleh orang misterius ini. Green Blood Sword Immortal Zibai akhirnya memahami perasaan di belakang pikirannya. Tatapannya beralih ke mangsa teman baiknya Setan Darah Putih Sui Yileng yang ingin dia bunuh tetapi tidak bisa, Tuan Abadi Jenius Jun Luoyu. Setelah menjadi Kaisar Abadi tingkat 2 dengan budidaya hanya beberapa ratus tahun, kecepatan ini mengerikan bagi siapapun yang mendengarnya. Tidak ada keraguan tentang gelar jenius. Saat ini Jun Luoyun dikelilingi oleh 3 dewa abadi sementara mereka bertiga waspada terhadap Jun Luoyu dan keterampilannya yang tidak diketahui Jun Luoyu. Sebelumnya Jun Luoyu tiba-tiba muncul di belakang Kaisar Iblis Pian Yi dan membunuhnya hanya dengan satu serangan. Mereka bertiga masih bisa mengingat adegan itu dengan jelas. Mereka tidak tahu apakah Jun Luoyu akan menunjukkan kemampuan misterius itu sekali lagi dan muncul di belakang mereka. Kalian bertiga mundur. Zibai melambaikan tangannya dan membiarkan Zhou Yu, Ai Xiao dan Duo Mi mundur ke satu sisi. Mereka bertiga menghela nafas lega, itu menghancurkan saraf bahkan setelah mengepung Jun Luoyu dan mereka terlalu takut untuk bergerak. Sekarang mereka bertiga mundur kembali dengan ekstasi. Green Blood Sword Immortal Zibai baru saja melihat Jun Luoyu. Kenapa kamu tidak kabur lebih awal? Zibai berteriak. Jun Luoyu tertawa dengan acuh tak acuh. Kabur mengapa? Saya harus belum terlambat untuk pergi setelah menghabiskan sebotol anggur ini. Ekspresi Zibai menjadi kaku dan mengutuk dalam hatinya Jun Luoyu, aku tidak tahu apakah harus memuji keberanianmu atau memarahimu karena menjadi idiot jenius Immortal Lord. Menghadapi pedang darah hijau abadi yang terkenal, Jun Luoyu masih tidak peduli, perlahan-lahan meminum anggurnya. Apakah kamu sudah selesai minum? Zibai dengan sengaja memanggil lagi. Belum. Jun Luoyu menjawab dengan jujur. Zibai tidak bisa berkata-kata setelah bertemu seseorang dengan temperamen yang aneh. Dia menarik napas dengan ringan. Zibai tertawa. Jun Luoyu, kali ini sepertinya pertemuan pertama kita kan? Jun Luo, Anda sedikit mengangguk. Jenius Immortal Lord, Anda hanya berkultivasi selama beberapa ratus tahun dan Anda telah mencapai level 2 mistik immortal. Keajaiban semacam ini benar-benar mengejutkan. Butuh waktu lebih dari 100.000 tahun untuk mencapai level Anda saat ini. Zibai sama sekali tidak khawatir. Anda mengambil 100 tahun, saya mengambil 100.000, perbedaan yang sangat besar. Saya selesai. Jun Luoyu melemparkan botol anggur ke samping itu, menarik busur kecil saat turun dan menghilang ke bawah. Wajah Zibai tersenyum lebar. Jun Luoyu, Anda seorang jenius, tidak ada yang meragukannya. Izinkan saya bertanya kepada Anda, ketika Anda mendapatkan lebih banyak kekuatan di masa depan, apakah Anda akan membunuh Sui Yileng? Jun Luoyu mengangguk. Itu benar. Siapapun dan semua orang yang bekerja di bawah Kaisar Iblis Darah adalah targetku. Namun Sui Yileng menyelamatkan hidupmu sebelumnya.
Zibai mengerutkan kening dan mengecam dengan marah. Bukan hanya kamu tidak bersyukur untuk itu, kamu bahkan ingin pindah padanya di masa depan. Bukankah kamu terlalu berlebihan? Jun Luoyu tertawa dengan acuh tak acuh. Bukannya dia tidak ingin membunuhku, tapi dia tidak bisa. Dia tidak bisa. Zibai teringat kembali pada transmisi Sui Yileng. Dia benar-benar mengungkapkan bahwa dia tidak bisa membunuh Jun Luoyu sendiri dan Zibai mulai curiga. Terlebih lagi bahkan jika dia mau dia tidak akan bisa membunuhku. Jun Luoyu melanjutkan. Zibai merasa seperti baru saja mendengar lelucon besar. Hanya Dewa Abadi level 2 yang mengatakan bahwa Kaisar Iblis level 7 tidak punya cara untuk membunuhnya. Bukankah itu lelucon? Tidak dapat membunuhmu. Apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Zibai menjawab. Jun Luoyu mengangkat alisnya dan mengalihkan pandangannya yang mabuk dengan ringan ke Zibai. Mengapa aku harus memberitahumu? Zibai tidak kesal dan menjawab sambil tertawa. Kamu harus tahu, sebelum Sui Yileng pergi dia memintaku melakukan sesuatu untuknya. Dia memintamu untuk membunuhku. Jun Luoyu menyela tatapannya. Masih tidak peduli, aku sudah menebaknya. Dia pasti tidak berani membiarkanku hidup. Zibai mengangguk. Itu benar, dia ingin aku membuangmu. Dia jelas tidak bisa membiarkanmu hidup. Anda berhasil mencapai level 2 Golden Immortal hanya dalam ratusan tahun. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai level 8 atau 9? Mungkin dalam 10.000 tahun lagi Anda akan mencapai sana. Kecepatan kultivasi Anda terlalu mengejutkan. Bahkan iblis darah rambut putih ingin membunuhmu sekarang daripada menghadapimu di masa depan. Menghadapi seorang jenius, bagaimana mungkin setan darah rambut putih tidak khawatir dan membiarkannya terus tumbuh? Jun Luoyu dengan malas mengulurkan lengannya dan mengangkat pedang berkarat ke bahunya dan melihat ke arah Zibai. Tidak perlu banyak bicara. Saya tahu Anda ingin membunuh saya. Tidakkah Anda ingin tahu mengapa Sui Yileng tidak bisa membunuh saya? Cobalah dan Anda akan tahu. Karena bahkan Anda tidak memiliki kualifikasi untuk membunuh saya. Zibai tertawa dingin di dalam hatinya. Seorang ahli harus memiliki keyakinan mutlak pada kemampuannya. Jika tidak, dia tidak bisa dianggap sebagai ahli juga. Zibai bisa menjelajah 3 alam selama bertahun-tahun itu karena kepercayaan dirinya dan fakta bahwa dia tidak mudah terpengaruh oleh beberapa kata. Kamu pikir aku tidak akan bisa membunuhmu? Semua orang tahu bagaimana berbicara besar. Tapi untuk mendukungnya dengan tindakan hanya sedikit yang berhasil. Zibai perlahan mengangkat tangannya ke arah pedang di punggungnya. Saya salah satu dari sedikit itu. Jun Luoyu tertawa ringan. Oh, jadi kamu sekuat itu? Ayo kita coba. Zibai menjentikkan tangannya. Cabut pedang. Sebuah tembakan energi pedang berwarna hijau menyilaukan menuju Jun Luoyu. Berdasarkan kecepatan energi pedang itu, tidak mungkin Jun Luoyu menghindar tepat waktu. Lebih jauh, Zibai bahkan bisa mengontrol arah serangan. Melihat energi pedang hijau menembus tubuh Jun Luoyu, pedang darah hijau abadi, Zibai tertawa dengan lembut. Orang lain yang hanya tahu bagaimana berbicara besar. Betulkah? Jeritan menyedihkan memenuhi udara. Sebelumnya ketika energi pedang telah menembus Jun Luoyu, energinya sepertinya tidak hilang. Sebaliknya itu terus maju dan dalam sekejap mata itu mencapai jarak 1000 li. Masih ada banyak dewa emas dan raja iblis yang mengelilingi daerah itu. Banyak dari mereka mati seketika ketika energi pedang hijau menghantam. Itu tidak mungkin. Wajah Zibai berubah warna. Dia melihat sekali lagi ke arah tempat Jun Luoyu berdiri sebelumnya. Hanya untuk melihat Jun Luoyu berdiri sekitar 10 meter sambil menertawakannya. Kamu tidak mati. Zibai tidak dapat memahami apa yang terjadi. Aku melihatmu ditindik dengan mataku sendiri. Bagaimana mungkin kamu benar-benar tidak terluka? Jun Luoyu masih menunjukkan ekspresi putus asa. Aku sudah memberitahumu. Tidak hanya Sui Yileng tidak memenuhi syarat untuk membunuh saya, bahkan Anda tidak terkecuali. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Saya Zibai menghadapi Jun Luoyu sekali lagi masih tidak percaya. Sword pedang ilahi keluar dari sarungnya.
Pedang panjang milik Zibai itu berubah menjadi banyak pedang panjang. Dalam sekejap bersinar dengan sinar yang menembus langit, mereka melesat ke arah Jun Luoyu. Pedang ilahi darah hijau ketajamannya tanpa tandingan, 3 dari pedang panjang menembus tubuh Jun Luoyu sementara sisanya menembus ruang di sekitar Jun Luoyu. Pedang ilahi masuk kembali ke sarungnya. Zibai dengan hati-hati mengamati tubuh Jun Luoyu lagi. Zibai menyadari bahwa bagian tubuh Jun Luoyu yang tertusuk dan berserakan mulai memudar. Jun Luoyu muncul sekali lagi di mana dia berdiri. "Sudah kubilang kamu tidak bisa membunuhku." Jun Luoyu tertawa ringan. Saat Zibai sedang mengamati, dia juga menggunakan akal sucinya untuk mendeteksi perubahan di ruang sekitarnya. Ketika dia menyerang sebelumnya, ruang di sekitar Jun Luoyu benar-benar terdistorsi. "Jangan beritahu aku." Zibai memikirkan kemungkinan. "Heaven Turner Equipment, Divine Equipment, bagaimana kamu bisa memilikinya?" Wajah Zibai menjadi putih. "Seharusnya itu milik seorang gadis, mengapa kamu memilikinya?" Para ahli yang mengetahui tentang senjata ilahi Heaven Turner berjumlah beberapa dan Zibai adalah salah satunya, dan karena dia mengetahuinya dia tidak melanjutkan bergerak. "Jangan bilang kamu membunuh gadis itu." Wajah Zibai penuh dengan keterkejutan. "Tidak." Jun Luoyu tertawa dengan acuh tak acuh. "Aku tidak menyangka kamu tahu tentang Heaven Turner juga." "Ya, alasan mengapa saya mengatakan kalian tidak akan bisa membunuh saya justru karena Yaner meminjamkan saya Heaven Turner ini." "Meminjamkanmu?" Zibai ragu-ragu. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang diwakili oleh Heaven Turner. Namun dia pedang darah hijau abadi yang terkenal menjadi perintah kedua Kaisar Yu tahu tentang itu. Peralatan ilahi ini memungkinkan pengguna untuk berteleportasi ke lokasi manapun tanpa diduga, namun itu tidak terkalahkan. Selama seseorang menyerang ruang di bawah kendali pengguna, dia masih dapat merusak pengguna cukup untuk membunuh. Meskipun demikian, memiliki perlengkapan ilahi Heaven Turner juga mewakili suatu status. "Saya tidak peduli." Orang itu baru saja menyuruh Kaisar Yu untuk tidak menyentuh muridnya nona muda itu. "Bahkan jika aku membunuh Jun Luoyu, dia seharusnya tidak punya alasan untuk mencari masalah dengan Kaisar Yu." Zibai meyakinkan dirinya sendiri. Zibai tahu persis betapa hebatnya orang yang dimiliki Heaven Turner. Namun dia dan setan darah putih Sui Yileng bisa dianggap sebagai saudara pedang. Hanya karena kamu memiliki Heaven Turner, kamu benar-benar berpikir kamu tidak bisa mati. Zibai perlahan menarik pedang ilahi darah hijau dibandingkan dengan sebelumnya di mana dia menghunus dalam napas. Sekarang Zibai hendak melepaskan amarahnya. Seni pedang darah hijau, bayangan darah bingung. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh ruang 100 meter di sekitar Jun Luoyu. Dalam sekejap mata mengembun di sekitarnya. Terlepas dari di mana dia bersembunyi, dia akan diserang. Bang! Sebuah suara terdengar. Siluet Jun Luoyu muncul di tempat lain. Darah menetes dari sudut mulutnya. "Green Blood Sword Immortal, kamu benar-benar sesuai dengan namamu. Kekuatanmu memang kuat, tapi jika kamu ingin membunuhku, mimpilah." Pernyataan ini masih terngiang-ngiang di udara ketika seluruh tubuh Jun Luoyu menginjak pedangnya yang berkarat dan terbang ke atas dengan cepat. "Meskipun seranganku tersebar, setiap energi pedang mengandung setidaknya 10% dari kekuatan terkuatku, namun Dewa Abadi level 2 ini benar-benar bisa memblokirnya. Jangan katakan padaku pedangnya yang berkarat itu bukan pedang biasa." Pikiran Zibai masih ragu-ragu dalam pikirannya, namun dia terus mengejarnya. Zibai sebenarnya telah menebak dengan benar. Pedang berkarat Jun Luoyu juga merupakan senjata ilahi. Jun Luoyu telah menemukannya sejak awal. Menginjak pisau berkarat itu, kecepatan Jun Luoyu sangat cepat. Namun Zibai juga menggunakan pedang sucinya. Kecepatannya tidak lebih lambat dari Jun Luoyu. Hanya dengan Jun Luoyu yang memiliki Heaven Turner, sangat sulit bagi Zibai untuk mengejar Jun Luoyu. Jun Luoyu sering mengubah posisi dan arahnya sesekali di tengah pengejaran. Seluruh keberadaannya muncul di lokasi lain dalam sekejap mata.
Di bawah serangan energi pedang, Zibai tidak berani berteleportasi. Meskipun kecepatannya cepat, kecerdikan dan perubahan arah Jun Luoyu membuatnya tidak berdaya dan dia hanya bisa mengejarnya dengan marah. Jun Luoyu baru saja mengubah lokasinya lagi, puluhan energi pedang ditembakkan ke arahnya membawanya untuk mengubah posisinya lagi. Zibai ini benar-benar memprediksi perubahan lokasi saya. Jun Luoyu melanjutkan dengan hati-hati. Zibai sama gigihnya. Zibai hanya menggunakan telunjuk dan jari tengahnya untuk membentuk pedang dan energi pedang yang dihasilkan tajam dengan kekuatan serangan kental yang kuat dan terus menyerang. Jun Luoyu harus mengandalkan Heaven Turner untuk menghindar terus-menerus. Jun Luoyu telah mengelak dengan mudah. Namun penduduk di Blue Flame Star tidak seberuntung itu, mereka yang malang terkena salah satu energi pedang mati seketika dan jumlah kematian meningkat. Di area lain di antara langit Blue Flame Star ada pengejaran lain yang sedang berlangsung. Setan darah putih rambut Sue Yileng saat ini berada di pedang tipis merah darahnya, memanggil energinya dengan semangat untuk mengejar Qin Yu yang cukup jauh. Kecepatan orang misterius ini benar-benar terlalu cepat. Sue Yileng Kaisar Iblis level 7 pedang di bawah kakinya adalah peralatan suci tingkat rendah. Sebagai jenderal tertinggi Kaisar Iblis Darah, bagaimana mungkin dia tidak memiliki peralatan suci? Qin Yu mengendarai Sky Piercer pedang ilahi dan itu adalah peralatan ilahi kelas menengah. Peralatan ilahi Qin Yu sedikit lebih baik daripada Sue Yileng. Ditambah tubuhnya adalah boneka abadi, itu bisa dianggap sebagai peralatan ilahi juga. Tubuh dan pedang sebagai satu kesatuan, kecepatannya tidak perlu dikatakan cepat. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa kekuatan penerbangan Qin Yu saat ini setara dengan level 9 Golden Immortal saja. Sue Yileng ketika membandingkan tubuh atau peralatannya tidak bisa menandingi Qin Yu. Namun yang dia miliki adalah kekuatan mentah. Energinya lebih murni, lebih kuat dan kecepatan yang dihasilkannya lebih cepat dari Qin Yu hanya sedikit. Pada saat itu ketika saya menggunakan Sky Piercer Dewa Abadi Qianqi itu bahkan tidak bisa melihat bayangan saya berkedip dalam sekejap mata. Sue Yileng ini meskipun dia adalah Kaisar Iblis level 7 kecepatannya jauh lebih cepat dari Qianqi. Qin Yu masih bisa mengingat dengan jelas adegan di mana dia menggunakan Sky Piercer untuk membiarkan Qianqi memakan debunya. Sue Yileng ini tidak lebih lambat melainkan dia hanya sedikit lebih cepat, benar-benar terlalu menakutkan. Qin Yu terus sibuk berusaha menghindari jatuh saat ia menghindari serangan tiba-tiba yang konstan oleh Sue Yileng. Qin Yu mencoba menahan tawanya. Dia sebenarnya membuat Sue Yileng mengejarnya tanpa henti. Seorang Kaisar Iblis level 7 yang bermartabat dengan memiliki pedang ilahi tingkat rendah harus mengkonsumsi energi dalam jumlah besar seperti orang gila, namun masih tidak bisa mengejar Qin Yu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.